bulan November ya, bulan depan kita udah ngerasakan, kita merayakan Natal. Tanpa terasa penyertaan Tuhan luar biasa kan buat hidup saudara dan saya ya. Kalau kita lihat walaupun keadaan kayak begini kita nggak menentu, di keadaan di luar kayak begini, semua serba naik, apa naik ya. Puji Tuhan lah ya, udah ada juga yang turun ya, seperti telur tempo hari naik tinggi, sekarang udah turun lagi, puji Tuhan ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sampai sekarang kita masih ada, itu sebenarnya semua karena kebaikan Tuhan, amin ya. Jadi kita boleh katakan kita harus bersyukur senantiasa. Kenapa sih kita mesti mengucap syukur? Karena kita ini adalah ciptaannya Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita tuh nggak mengucap syukur kayaknya lucu. Kok kita nggak pernah mengucap syukur? Kita ini ciptaannya gitu loh. Tuhan sebenarnya nggak perlu disembah, nggak perlu. Tuhan udah cukup disembah dengan malaikat-malaikatnya, cukup. Tapi kita ini kenapa? Kok kita mesti beribadah? Kok kita mesti berdoa? Kenapa? Karena kita ini ciptaannya. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada Tuhan, gitu loh. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, ya kita berdoa. Kita panggil Bapa, gitu loh. Ya kan? Gitu. Jadi kita panggil Bapa, kita panggil siapa lah mau panggilnya deh. Ya, senangnya kita itu bapak kita kok. Ya, jadi kita panggil aja. Dia juga sahabat kita. Barusan ada lagu pujian ini menyatakan dialah sahabat kita. Jadi kita nggak usah takut. Jangan kita merasa bahwa oh bapak kita tuh tinggi gede begini. Oh aku nggak pantas. Kalau kita merasa terus nggak pantas di mata Tuhan, kapan mau pantasnya? Dan iblis selalu akan berbisik-bisik di telinga kita, nggak pantas. Bentar-bentar, nggak pantas. Memang maunya iblis, kita nggak nyembah dia. Sembahlah si iblis, maunya seperti itu. Tapi kita nggak boleh, kita tuh harus menyembah kepada Sang Pencipta kita yang menjadikan saudara dan saya. Itu yang kita sembah. Jangan salah kaprah. Amin. Nah, bulan ini menyatakan tentang identitas nih. Ini identitas bagus juga nih. Saya waktu persis lihat identitas, wah hebat ya, gitu loh. Pendeta Esra hebat loh, mau menyusun khotbah tuh dari Januari, Februari, Maret gitu loh ya. Wah hebat. Makanya saya waktu persis lihat ini, identitas saya bilang gitu. Nah kalau kita lihat identitas itu apa sih sebenarnya identitas ya? Kayaknya kita pernah dengar deh, sering deh. Apa identitas? Coba saya lihat identitas kamu gitu. Terus kita keluarin apa kalau kita ditangkap polisi, umpamanya kita ada polisi, terus mana identitas kamu? Terus kita keluarin apa ya? KTP. Ya, jadi sini saya tulis begini nih. Bulan ini temanya identitas. Ya, apa sih identitas tersebut? Nah, saya tulis begini. Identitas ada ciri atau keadaan khusus seseorang yang menunjukkan jati dirinya. Itu identitas, ya. Jati diri kita siapa? Itu identitas. Nah, kalau di bangsa kita kita orang Jakarta, ya kita identitas ada KTP Jakarta. Kalau di Bandung ya ada identitas Bandung. Semua masing-masing ada begitu. Nah, di sini seperti saya contohkan KTP, ya. Kartu tanda penduduk, ya. Penduduk mana? Jakarta. Terus dibawa kemana? Seluruh Indonesia berlaku. Ada lebih yang tingkatan lagi, namanya paspor. Ya, nah itu dipakai untuk seluruh dunia. Saudara mau pergi ke luar negeri, kemana? Kalau saudara nggak punya paspor, saudara nggak bisa pergi. Saudara nanti akan diperiksa, bukan KTP lagi yang diperiksa, melainkan paspor. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti itu, kita akan begini. Identitas setiap orang berbeda-beda tergantung tempat tinggalnya. Lalu bagaimana terbentuknya? Nah, proses pembentukan identitas dapat dibagi atas dua hal. Pembentukan secara alami dan pembentukan secara sosial. Pembentukan dulu ya, kita bicara tentang pembentukan. Ya, jadi pembentukannya itu secara alami dan secara sosial. Secara alami gimana? Antara lain ciri fisik yang terlihat sejak lahir, seperti warna kulit, rambut, mata, bentuk fisik. Ya, nah kalau sosial gimana? Hasil dari interaksi sosial itu sendiri, cara berpakaian, gaya bahasa yang mencerminkan kelompok sosial. Terus
Itulah yang namanya identitas. Jadi kita kan suka lihat, ini orang dari mana ya? Oh, ini orang dari bajunya kayaknya orang Melayu. Gitu ya. Oh, itu orang Melayu, bajunya kan panjang gitu ya. Depannya panjang, kebayanya panjang. Kalau kebaya yang sempit-sempit, lancip-lancip, oh orang Sunda. Kita bisa lihat dari seperti itu. Ya, jadi dari kayak gitu kita bisa lihat. Nah, ini identitas yang harus kita tahu tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, nah sekarang bagaimana identitas kita sebagai pengikut Kristus? Nah, ini yang penting. Kalau tadi tentang kita hidup di muka bumi ini, kita identitasnya dari siapa? Kita orang Jakarta, terus kita mau kemana-mana, kita mau pergi kemana, kita cukup dengan KTP. Kalau di luar negeri kita cuma kasih unjuk paspor, dia udah ngerti, begini-begini semuanya udah selesai gitu ya. Nah, tapi sekarang yang kita mau tuh identitas bagaimana? Nah, di sini saya mau tulis begini. Identitas kita sebagai pengikut Kristus adalah jikalau. Identitas kita sebagai pengikut Kristus adalah jikalau kita hidup dengan saling mengasihi satu sama lain. Saya ulangi sekali lagi. Identitas kita sebagai pengikut Kristus adalah jikalau atau jika kita hidup dengan saling mengasihi satu sama lain. Dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sekarang kalau kita lihat begitu, gimana sih sebenarnya kehidupan kita sebenarnya? Apa kita mengasihi orang? Mengasihi nggak kita sama orang? Gitu loh. Ya kita lihat deh orang yang di pinggir jalan, contohnya deh gitu ya. Kayak kemarin. Contoh nih kemarin ya. Ada penyanyi tuh pakai gamelannya, bukan gamelan ya. Itu loh yang kalau dari daerah Jogja tuh orang-orang yang lulusan ilmu sekolah musik tuh, terus dia nyanyi berame-rame, terus musiknya enak sekali. Pakai pokoknya enak deh itu. Kalau kita denger tuh nggak ecek-ecek gitu loh, keren lah gitu tuh. Dia nggak minta dana, nggak minta apa gitu, dia cuma nyanyi aja gitu. Ada sih yang tukang minta cuma kasih boleh, nggak juga boleh gitu ya. Kemarin kebetulan saya diundang makan di Pecenongan, terus kita lagi persis berdiri, terus dia nyanyi lewatlah depan kita, berhentilah depan saya, persis gitu loh. Ya saya mau saya berilah, memang saya suka beri kalau bisa kayak gitu, saya kasihan gitu loh ya. Itu orang-orang yang saya pernah bicara ketemu waktu di Jogja itu, mereka pemain musik itu bukan sembarangan, bukan ecek-ecek. Itu semuanya lulusan dari pemusik di Yogyakarta. Sampai saya kagum, nggak salah saya pikir gitu dia. Tapi saya nggak bilang sama dia, kamu nggak salah, enggak gitu loh. Cuma kagum aja saya gitu. Dia kan mainnya banyak tuh, berame-rame gitu loh. Bahkan suka bikin satu tempat gitu, terus ada yang nyanyi ceweknya gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi saya waktu itu, waduh hebat ya. Pantesan kan di kuping kita juga nggak kata cincin, nggak begitu gitu loh. Yang biasa kicik, enggak. Enak, kita dengarnya juga enak, mengalun gitu. Bunyinya juga, suaranya juga merdu enak. Nah, itu begitu. Jadi ya saya kasih aja. Terus dia pergi. Dia nggak maksa gitu loh. Nggak yang orang-orang suka maksa, belum dikasih nggak pergi. Kalau dia nggak jalan, terus kita ada saya, dia berhenti. Nanti di salah-salah ada berhenti, dia berhenti gitu. Nah, kita kalau kayak begitu ya kita lebih berkatilah mereka. Nah, di sini kita kan diceritakan gini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu buktinya dari mana? Dari kehidupan kita pribadi, Bapak, Ibu. Contoh, maaf, kalau kita ke toilet, ya di mall-mall gitu kan ya, kan ada yang jaga ya, ya berkatilah mereka. Itu bukti saudara mengasihi mereka. Gereja, ya kalau gereja sini sih nggak ada yang jaga di situ. Tapi kalau kita pergi gereja-gereja lain, ada yang jaga di toiletnya. Nah, berkati dia. Mereka diberkati dengan berkat yang saudara terima, itu tanda bahwa saudara mengasihi. Begitu. Tapi ada juga, saya pernah tanya juga sama ada juga pernah saya tanya ada teman juga, saya bilang, lu
Waktu ke WC tuh tadi ada orang itu, lo kasih dong. Itu kan kerjaan dia. Tek aja saya pikir, oh ya udah. Saya udah ngerti. Kalau dia bilang begitu, saya udah ngerti. Oh iya, maaf. Semua yang ada dari kita datangnya dari Tuhan. Kalau kita memberikan sedikit kepada dia, apa sih salah? Gak ada salah. Tapi kita ngaku loh. Firman Tuhan ini di surat 35 dikatakan bahwa yaitu jikalau kamu saling mengasihi, mana kamu mengasihi? Contoh deh, di mobil kita parkir, mau dulu keluar habis ibadah. Tadi di sini waktu habis ibadah, nggak di sini sih kita. Habis ibadah kita angkat tangan, Hosana, dahsyat Tuhan, ajaib. Persis kita ke parkiran, berebut. Kadang-kadang kita nggak sadar. Itulah sifat manusia sesungguhnya. Tapi memang manusia pada dasarnya begitu. Jadi mau dibilang apa? Kita nggak bisa bilang apa-apa. Paling kita cuma bilang, orang baru pulang gereja udah kayak begitu. Apalagi ntar kau di jalanan dilewatin mobil, marah dan sebagainya. Ini banyak kebuktian, banyak yang terjadi kayak begitu. Kita tinggal lihat aja, oh kayak gitu. Dari situ kita bisa lihat watak orang tersebut, karakter orang tersebut, dan oh kayak gitu. Jangan harap, kalau istilahnya kalau kita lihat kayak begitu-begitu tuh, jangan harap deh kita untuk bisa berteman baik. Jangan. Buat apa? Lebih baik kita nggak usah. Orang-orang kayak gitu kita singkirkan. Hidup kita lebih baik kita dalam kehidupan yang benar dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan semua begitu. Tapi tidak semua orang yang menerima ajaran Tuhan dengan benar dan diterima dalam kehidupan kita. Saya berani berkata begini karena banyak orang, bukan satu orang, banyak orang yang selalu kalau giliran misal makan. Kita makan, makanannya belum datang. Kan banyak yang makan, nggak sabaran. Pak, mana Bang? Mas, mana? Kenapa sih? Sabar sedikit. Dia juga kan lagi masak. Baik bukan kita dulu yang didayanin, mungkin orang sebelah. Tapi kita kadang-kadang mau apa-apa nomor satu. Sebenarnya itu adalah watak kita yang sesungguhnya. Kalau kita di dalam gereja, maaf ya Bapak Ibu, kita dalam gereja palsu. Semua palsu. Karena kita tahu di sini ada Tuhan. Tuhan hadir di sini dalam kemuliaan. Masa kita mau gontok-gontokan depan kemuliaan Tuhan? Tapi kalau nggak ada Tuhan di luar, padahal Tuhan itu ada di mana? Saudara makan pun Tuhan tuh ada. Maka kita harus berdoa. Karena apa? Karena ada Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita lihat seperti ini, banyak daripada kita, kehidupan kita ini jauh sekali seperti apa yang Tuhan harapkan buat kita. Kita ngaku identitas kita adalah kita percaya sama Tuhan. Saya orang Kristen. Saya pengikut Kristus. Semua. Tapi kita harus tanya-tanya, apakah benar nih saya ini pengikut Kristus? Apa udah benar hidup saya di hadapan Tuhan? Kita harus menyadari baik dalam pelayanan, baik dalam apapun bentuknya, kita harus berani bertanggung jawabkan diri kita. Apakah kita benar-benar melayani dengan sungguh buat Tuhan? Gitu loh. Keadaan sekarang makin ke depanin, makin kita nggak menentu. Kebaikan udah makin tersisi, yang banyak kejahatan. Bahkan kesulitan, karena makin kesulitan, akhirnya banyak kejahatan. Tapi kalau kita lihat begini, kalau kita bisa melayani semua dengan kasih yang daripada Tuhan seperti yang Tuhan ajarkan itu loh. Ciri-ciri kita sebagai orang Kristen bahwa kita selalu mengasihi. Amin. Tanpa Tuhan, saudara tidak bisa berbuat banyak. Baru-baru ini ada orang yang datang ke tempat saya minggu kemarin lah, hari Minggu. Ini hari Minggu kemarin. Suami istri dengan anaknya. Nangis-nangis. Lalu dia memang udah beberapa hari dia telepon, Pak saya pengen sharing. Oh boleh. Saya bilang oh boleh sharing. Gitu. Akhirnya dia sharing. Datang. Tadinya udah berapa kali mau datang nggak jadi nggak ada kendaraan. Akhirnya datang.
Pertama-tama dia nangis. Saya bilang, kamu kenapa nangis? Jangan nangis. Kamu ngomong dulu, cerita kepada. Saya panggil istri saya, temenin gitu. Karena dia perempuan, ada si lakinya, ada anaknya. Terus udah ngomong-ngomong, saya tanya, kenapa? Akhirnya dia cerita. Kami jatuh begini. Udah selesai gitu. Saya langsung, udah selesai, kamu udah selesai tak ngomongnya, udah langsung saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Langsung saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Dia diam sejenak, langsung dia ngomong, saya tidak pernah ke gereja. Enggak pernah ke gereja. Saya enggak pernah doa pagi. Enggak pernah doa pagi. Saya enggak pernah baca firman. Klop. Sudah berapa lama yang kamu lakukan seperti itu? Dia nggak jawab. Akhirnya dia bilang, lama Pak. Terus saya bilang, Tuhan mengasihi kamu. Tuhan tuh menyayangi kamu. Tapi sadar nggak kita? Ini loh Bapak Ibu, yang kadang-kadang kita tuh terlewat dari pikiran kita. Kayaknya kalau kita nggak berdoa, udahlah sama aja. Kita doa nggak doa sama aja. Kita ke gereja nggak gereja sama aja. Kita mau pelayanan nggak pelayanan sama aja. Semua sama aja kok. Buat apa? Jangan salah. Saya udah katakan bahwa kita ini ciptaannya. Kita ini datang mengucap syukur kepada Dia. Tanpa kita mengucap syukur kepada Dia, memang bisa berjalan, tapi tidak lama. Tapi kalau saudara terus berdoa, bawa kehidupan saudara sehari demi sehari kepada Dia yang menciptakan saudara dalam keadaan sehat, sehingga saudara bisa mencari nafkah, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa seperti itu, kita tenang. Ini gak pernah doa, gak pernah ke gereja. Kok bisa ya? Dalam hati saya, kok bisa? Tapi saya gak bilang gitu, kok ibu bisa ya? Enggak. Karena dia udah nangis aja gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, aduh, betapa rentannya kita manusia yang gak pernah berhubungan dekat dengan Dia. Dia itu pokok, kita carangnya. Ibarat pohon anggur. Kalau pohon kita carang nggak nempel sama pokoknya, nggak ada kekuatan Bapak Ibu. Bukan uang saudara yang kuat, bukan badan saudara yang kuat, bukan. Saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh punya badan bagus, saudara punya wajah keren, ganteng dan sebagainya, boleh. Itu memang kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saudara nggak ada dekat sama Tuhan, nggak ada pegangan sama Tuhan, jangan harap. Sehari nggak apa-apa, 2 hari nggak apa-apa, 3 hari nggak apa-apa. Lihat kemudian. Nah, ini kejadian dan ini sering terjadi, Bapak Ibu, sering terjadi. Makanya sekarang ini saya lagi bikin karya tulis yang untuk bulan ini saya nanti di wisuda. Saya lagi bikin karya tulis saya tentang konseling. Saya bikin konseling, tentang konseling gitu ya. Jadi kita lagi bikin, udah berapa kali saya kirim, balik lagi dari dosennya, kirim, Pak kurang ini, ya balik lagi, Pak kurang ini, ya udah saya bikin aja. Karena saya tentang bagian saya ambil bagian ini tentang konseling. Gitu. Karena saya merasa paling banyak orang yang konseling ke tempat saya, jadi saya ambil itu. Jadi kalau kita lebih, saudara harus kuat di dalam Tuhan. Saya katakan sekali lagi, saudara harus kuat dalam Tuhan. Apapun permasalahan saudara, tentang rumah tangga saudara, kalau saudara ada berfokus kepada Tuhan, saudara itu sebagai ranting, dia batang yang paling kokoh, yang gede. Kalau saudara nempel, kuat. Tapi kalau enggak, jangan diharap. Jangan diharap. Rapuh. Seperti pohon yang kena air sedikit langsung tumbang. Bulan kemarin kita telah berbicara tentang bahwa 2 dasar. Orang yang mau jadi bijaksana atau mau jadi orang bodoh. Masih ingat khotbah saya bulan kemarin? Nah itu. Ayo, kita harus berani menghadapi semua ini.
Amin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan begini. Dengan demikian, maka inilah identitas pengikut Kristus sebagai orang Kristen. Apa? Yang tadi. Itu. Bahwa jikalau kamu saling mengasihi, itulah identitasnya. Amin. Mulai sekarang, saudara harus peduli kepada sesama, baik di mana, terserah. Ya, oke? Tuhan berkati. Oke. Nah, sekarang, jadi identitas orang Kristen dinyatakan melalui kekudusan hidupnya. Identitas orang Kristen dinyatakan melalui kekudusan hidupnya. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru akan membenci dosa. Sekali lagi saya tekankan. Setiap orang Kristen yang sudah lahir baru akan membenci dosa, meninggalkan jalan hidupnya yang lama dan mencintai kekudusan Tuhan. Seluruh hidupnya dikuduskan untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan baginya. Orang yang ditebus Tuhan masuk ke dalam persekutuan di dalam Kristus melalui iman. Setiap orang percaya mengalami pembenaran dan pengudusan di dalam persekutuan dengan Kristus. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap orang yang dipilih Tuhan mengalami pengudusan. Kita dipisahkan untuk dikuduskan dari dunia, untuk menjadi alat kekudusan Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Dengan kata lain bahwa hidup saudara dan hidup saya, kita harus ada di tengah-tengah di dalam kehidupan mereka yang berdosa, dan kita tidak boleh ikut dengan dia. Justru kita harus menjadi terang di antara mereka. Kita harus menjadi garam. Bahkan kita juga harus menjadi terang buat mereka. Seperti ikan di laut. Ikan itu jalan di laut. Laut airnya asin. Tapi setelah kita ambil ikannya, kita makan, ikannya asin? Tidak. Seperti itulah hidup saudara dan saya di dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita lihat ada orang itu berdosa, kita tegur, boleh. Kalau dia nggak mau ditegur, silakan. Tapi kalau kita biarkan mereka, itu salah dia, ya, tidak bisa. Kalau saudara tahu bahwa orang itu berdosa, saudara kenal, tegur. Jangan sampai, tapi tegurnya juga jangan depan umum, tegurlah empat mata, gitu ya. Tegur baik-baik, kamu jangan begitu, gak baik loh, gitu loh. Jangan, kamu hidupnya harus benar dong, begini kan, kita anak-anak Tuhan. Sebutlah, kita kan anak-anak Tuhan. Kita kan orang-orang percaya. Kita kan orang yang dipilih Tuhan. Jadi kita harus berani menegur sesama kita yang katanya dia mau jatuh, gitu loh. Nah, kalau kita udah lihat seperti itu, tapi kalau orang itu ditegur gak mau, seperti yang tadi saya ceritakan tempat makan, gitu loh, udah biarkan aja, itu urusan dia pribadi. Kita nggak tanggung jawab, itu urusan dia, gitu loh. Ya, jangan sampai kalau kita tahu orang ini mau berdosa, terus dia akan mati, masuk neraka, kita biarkan, darahnya tertanggung kita. Tapi kalau kita tegur, kasih tahu dia mau, dia bertobat, selamat. Tapi kalau dia nggak mau tobat, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita udah memberitahukan pada dia. Itu tugas kita seorang Kristen. Kita ngaku sebagai seorang Kristen. Saudara ngaku sebagai seorang Kristen. Di mana-mana kita ngaku kita sebagai orang Kristen. Tunjukkan kekristenan saudara dalam kehidupan bermasyarakat. Amin. Nah, oleh sebab itu, bagaimana ciri identitas orang Kristen yang benar? Bagaimana ciri identitas orang Kristen yang benar? Nah, mari kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Efesus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 27. Kita akan baca bersama. Sudah dapat?
Ya, kita baca bersama-sama ya. Kita baca, ini ayatnya sedikit, cuma 3 ayat. Kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Di sini diceritakan tentang suami-suami. Dikatakan kasihlah istrimu. Bahkan dikatakan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan permandian dengan air dan firman. Kita sebagai laki-laki di sini dikatakan tentang suami. Kalau kita dinyatakan di sini Tuhan nyatakan tentang suruh kasih. Kita nih ditegur, para suami ditegur. Kasihlah istrimu. Kepala daripada suami adalah Kristus. Kepala dari istri adalah suami. Jangan terbalik. Di luar sana banyak, di sini nggak ada. Di luar sana banyak yang terbalik. Yang jadi kepala di rumah tangga sekarang istri, betul. Suaminya diam. Kalau kita bilang, kenapa kamu begitu? Udah, supaya jangan ribut. Nggak bisa, Bapak. Bapak, Ibu, Saudara harus tahu. Di sini dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sebaginya. Tuhan Yesus mengasihi jemaatnya. Itu udah gambaran yang jelas. Saudara imam, bapak-bapak tuh imam. Jangan dibolak-balik. Jangan ibu-ibu menjadi imam. Apalagi zaman sekarang banyak laki-laki nggak kerja istilahnya. Maaf ya, banyak bapak-bapak gajinya juga nggak mencukupi daripada istrinya lebih gede. Oh, berkuasa dia. Hati-hati. Kalau di sini ada suami atau istri yang istrinya menjadi dominan, lebih berwibawa atau apa daripada suami, bertobat. Jangan sampai Tuhan yang memberi peringatan. Harus bertobat. Ya, di sini suami kasihlah istrimu. Tapi ada juga suami yang galak sama istrinya. KDRT gitu contohnya. Ada nggak orang Kristen namparin istrinya? Hah? Ada, banyak. Tendang-tendang istrinya, ada nggak? Ada. Makanya, gimana mau diberkati Tuhan? Bapak-bapak, kita ini, kaum bapak, itu adalah imam di dalam rumah tangga. Ya, maka di sini katakan, hai suami, kasihlah istrimu. Dan istri itu adalah ciptaan dari tulang yang diambil dari rusuk Bapa. Ya. Maka ada perkataan seperti begini. Ya teranglah, kalau ibu-ibu lebih galak daripada bapak, karena dia diambil dari tulang. Kalau kita kan dari tanah. Tulang sama tanah kan kerasan tulang. Tulang kan gebuk-gebukin kita tanah gitu. Jadi maksudnya mentang-mentang kita dari tanah, diinjak-injak, nggak bisa. Ingat, saudara berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak adalah imam. Kemanapun Bapak adalah imam. Walaupun Bapak ini pencahariannya lebih kecil pendapatannya, harus dihormati sebagai Bapak. Jangan dibalik. Hati-hati. Saya cuma pesan hati-hati. Kalau ada yang berbalik seperti itu, bapak-bapak dibawa daripada istrinya, hati-hati. Bertobat mulai sekarang. Berkat saudara akan terhalang karena saudara tidak mengakui kebenaran firman Tuhan. Saudara bukan pelaku firman. Pelaku firman demikian. Tapi bapak-bapak juga jangan pukulin istrinya, nggak boleh. Nggak boleh, nggak ada di firman Tuhan bapak-bapak pukulin. Enggak, dia penolong. Kalau dikatakan dia penolong, berarti kita nggak kuat bapak-bapak. Dia yang lebih kuat untuk menolong saudara dan saya. Amin. Lakukan. Ya, oke. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita yang juga adalah gereja? Saudara itu ada gereja, saya ada gereja.
Gereja bukan gedungnya, tetapi hidup saudara gereja. Di dalam gereja kita ini, dalam hidup kita ini, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara. Nah, kekudusan ini makanya harus dijaga. Kenapa? Karena ada Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Maka kita harus kudus, harus benar-benar di hadapan Tuhan. Supaya kelak kalau kita pulang, kita bertemu muka dengan muka. Bukan itu kerinduan kita? Semua kita tinggalkan. Harta yang ada kita tinggalkan. Rumah kita tinggalkan. Semua kita tinggalkan. Emang kita tinggal cuma sementara kok. Rumah kita di sana, di Bapa di surga bersama Bapa. Nah, jadi kalau kita lebih itu, sudahkah hidup kita menyatakan telah disucikan dengan Kristus melalui kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan? Ini pertanyaan, ini refleksi buat kita, buat saya, buat saudara. Kali lagi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan hidup kita yang juga adalah gereja? Saudara gereja, bukan gedung, saudara gerejanya. Di dalam gereja, dalam hidup saudara, ada Roh Kudus, Rohnya Tuhan. Maka hidup saudara harus berkenan di hadapan Dia. Sudahkah hidup kita menyatakan telah disucikan Kristus melalui kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan? Dengan kata lain, sudahkah saudara menyadari bahwa hidup kita harus kudus di hadapan Dia? Karena Tuhan sudah menguduskan saudara dan saya. Pertanyaan, boleh direnungkan mulai hari ini sampai selamanya. Oke. Yang kedua, Matius pasal 6 ayat 24. Matius pasal 6 ayat 24. Hanya satu ayat, kita akan baca saja bersama-sama. Sudah ketemu? Matius 6 ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, di sini diceritakan tentang, dikatakan bahwa kita tuh, saudara dan saya, tidak bisa menyembah kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau memang kita mau menyembah kepada Tuhan, ya menyembah kepada Tuhan. Kalau kita mau menyembah kepada Mammon, ya kita menyembah Mammon. Mammon di sini bukan saudara berpikir bahwa Mammon itu patung, gitu loh ya. Terus misalnya patung, bukan soal patung-patung, berhala-berhala itu bukan. Mammon di sini bukan soal Mammon seperti itu. Mammon di sini bisa berarti tentang keuangan. Saudara gila kerja karena takut kekurangan. Nanti suami atau istri kurang lagi dapatnya. Udah dah aku kerja. Sehingga kita terlantar semuanya. Bahkan kita nggak doa pagi. Kan tadi kita cerita. Kita nggak doa pagi lagi. Mau buru-buru kerja. Dengan kata lain, kita kegilaan kerja. Loh Pak, kerja kan baik. Baik. Firman Tuhan katakan, kalau nggak mau kerja, jangan makan. Tapi kalau saudara kegilaan kerja sehingga meninggalkan semua tugas-tugas saudara kepada Bapa di surga, nggak pernah mengucap syukur, nggak pernah berdoa, nggak pernah ini, nggak pernah itu, apa yang ditugaskan oleh Tuhan, saudara nggak melakukan, itu namanya Mammon. Jadi Mammon di sini bukan hanya cuma penyembahan berhala atau keuangan, medit sama uang. Kalau uang udah masuk, waduh, kalau keluarnya setengah hidup. Tapi kalau masuk, dia terima. Keluar, ntar dulu. Ada yang begitu. Ada. Suami udah dapat gajian, diserahin ke istri. Udah diserahin istri, giliran ada perlu mesti bayar ini. Papa dong yang bayar. Suruh papanya. Papanya dapat duit dari mana lagi? Kan gajiannya udah diserahin semuanya. Di sini nggak ada ngaku. Benar, kasihan loh bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak saya juga kasihan lihat udah cari duit capek-capek, gaji diserahin semua ke istrinya. Istrinya masih merasa kurang. Mau dapat segimana sih? Kadang-kadang saya juga bingung, mau dapat segimana sih?
Maaf ya ibu-ibu, saya nggak ini ibu-ibu di sini nggak ini karena saya sering dapat konseling kayak gitu. Jadi saya bisa utarakan di sini ya, yaitu pelengkap buat saya ikut dalam khotbah deh. Kalau saya khotbah jadi saya bisa masukin. Semua kan untuk kebaikan kita, buat saudara saya juga gitu. Jadi kayak gitu. Saya kadang-kadang apa sih yang dikejar ibu-ibu sebenarnya itu apa gitu loh? Apa? Bapak-bapak bajunya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Dan itu lagi. Ibu minggu ini hijau, minggu depan kuning, minggu depan lagi biru, minggu depan lagi coklat, minggu depan lagi dia nggak pakai itu, beli yang baru. Bapak-bapak itu saja nurut. Kasihan nggak? Kasihan nggak kalau begitu? Yang jawab satu doang kasihan, yang lain nggak ada yang jawab. Bayangkan, jangan. Katanya kita pengikut Kristus, katanya kita cinta Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus. Ayo, kasih diawali dengan suami dan istri. Tapi juga jangan kita jadi kegilaan akan mamon, nggak boleh. Amin. Jadi mamon itu bukan hanya cuma buat tentang uang, bukan. Pekerjaan, kita kegilaan kerja. Orang gak ada ingatnya kerja di pagi sampai sore sampai malam. Pulang-pulang capek tidur, balik lagi pagi-pagi kayak gitu. Doa Bapa kami bilang, berikanlah kami makanan kami secukup apa seminggu? Secukup. Jadi kalau secukupnya udah. Bukan buat seminggu. Amin. Iya. Ya. Jadi setiap orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang merupakan umat kepunyaan Allah. Saudara, ada saya, sama saya adalah kepunyaan Allah. Allah memiliki mereka sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun dapat mengabdi kepada milik dua tuan. Kalau begitu, sekali milik Allah, tetap milik Allah. Maka mereka adalah milik Allah selamanya. Jaminan iman orang Kristen. Sekali milik Allah, tetap milik Allah. Jadi saudara ini udah milik Tuhan. Itu selamanya saudara milik Tuhan. Bukan untuk sementara, bukan. Selamanya. Amin. Makanya kalau kita udah jadi milik Allah, berlakulah sebagai anak-anak Allah. Jangan cuma kita mau nanti ahli waris kita dapat rumah di surga, begini begitu. Jangan, lakukan yang muka di bumi ini. Saling mengasihi. Tadi kan pertama saling mengasihi. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, dalam Roma 8 ayat 38-39 katakan begini. Kita baca aja. Masih ada waktu. Roma 8 ayat 38 dan ayat 39. Siap? Roma 8, 38, 39. Sudah ketemu? Ya, kita baca. 2, 3. Nah, ini Roma 8, 38, 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya tidak ada kasih Allah yang memisahkan saudara. Bapak dan ibu tidak bisa bercerai. Bukan bosan. Udah deh waktunya bosan gue salah pilih.
Kenapa gue pilih lu? Kenapa waktu itu gue gak pilih yang ono ya? Kenapa gue pilih yang ini? Gak boleh ada begitu. Lihat, kasih Allah itu tidak bisa memisahkan apapun bentuknya. Baik itu kuasa-kuasa yang di atas maupun kuasa-kuasa yang di bawah. Apapun bentuknya tidak bisa dipisahkan. Jadi janji Tuhan tuh iya dan amin. Jangan main-main lagi. Kalau saudara ragu-ragu mau menikah, jangan menikah dulu. Saudara masih mau bebas, bebas dulu, baru nikah. Tapi kalau saudara nggak mau bebas, saudara udah mau terikat. Karena terus terang saya katakan, orang yang menikah, berani melakukan pernikahan, itu orang yang berani terikat satu dengan yang lain. Suami miliknya istri, istri miliknya suami. Wah, berat juga. Memang berat. Makanya setiap pernikahan kan selalu ada tulisan mohon doa restu. Mohon doa restu. Itu bukan tulisan sembarangan. Mohon doa restu. Karena dia akan tahu dalam rumah tangga ada permasalahan. Saudara jangan berpikiran bahwa saudara tuh, wah kita kalau di kantor dengan orang kantor ngomong enak. Ya, karena memang orang kantor nggak mikirin kontrakan rumah. Orang kantor nggak mikirin kontrakan rumah. Nggak mikirin untuk bayar ledeng. Nggak mikirin bayar listrik. Yang enak, manis. Kita makan yuk, yuk. Bayar masing-masing boleh. Yuk kita makan. Senangnya manis-manis begitu. Ya karena mereka nggak mikirin tentang rumah tangga yang sesungguhnya. Rumah tangga sesungguhnya itu bayar listrik, bayar ledeng, bayar pembantu. Istri udah setengah mati, kerja keras di rumah, banting dan tulang dibanting-banting. Masih kurang, masih disalahin. Udah gak bayar pembantu, urus anak, bangun pagi, masih kurang baik. Kalau mau bebas, ya sudah, jangan nikah tadinya. Hiduplah selibat. Tahu selibat? Tidak nikah. Seperti para pastor, para suster. Memang itu dia udah nekat, hidup selibat. Begitu. Tapi kalau saudara berani nikah, berani berumah tangga, ya berani dong. Apa yang saudara lakukan tanggung jawab. Tuhan akan memberkati. Begitu. Masalahnya kita kadang-kadang berpikir begini sih. Aku pengen lebih. Itu. Kenapa sih kita nggak pernah bilang, udah cukup Tuhan. Coba bilang sekali-sekali sama Tuhan, cukup Tuhan. Coba katakan deh, cukup Tuhan. Coba merem, bilang, cukup Tuhan. Bilang, cukup Tuhan. Nggak pernah. Mulut kita nggak mau berkata cukup. Itu permasalahannya. Ayo kita yang ngaku anak Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam panggilan kita sebagai suami, setia dalam penginjilan, dan setia dalam hal yang kita lakukan. Ayo tanggung jawab dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, semua akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Jangan main-main loh. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Hidup saudara, hidup saya juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Nah, kalau kita lihat begitu, karena apa? Karena orang Kristen adalah kepunyaan Allah. Mereka sudah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara sudah dibeli dengan darah Kristus, dengan bercucuran darah di atas kayu salib, betapa pengorbanan Allah kepada saudara. Dia tidak peduli kehidupan saudara sebenarnya kayak apa. Dosa saudara kayak apa, Tuhan gak peduli. Yang penting Tuhan bawa, Tuhan panggul di kayu salib, ditebus di situ dengan darahnya. Dengan kata lain, saudara sudah bersih dari segala dosa, perbuatan, baik dalam pikiran, mata, telinga, mulut, bibir, hati saudara. Itulah
penebusan kita yang dari Tuhan. Tuhan begitu sayang sama saudara. Tuhan nggak lihat wajah saudara. Tuhan nggak melihat kedudukan saudara. Tuhan tidak melihat apa saudara enggak. Naik mobil apa naik motor apa jalan kaki enggak. Yang Tuhan lihat hati saudara. Mau bertobat? Datang pada Dia. Gimana Pak kalau nggak mau bertobat? Oh silakan. Tuhan nggak maksa saudara untuk bertobat. Jangan salah. Saudara percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, saudara percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Gampang. Nggak repot. Tuhan kasih nggak? Tuhan kasih nggak? Kasih. Mana buktinya Dia kasih? Dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Sama-sama diperhitungkan yang sama di mata Tuhan. Tapi tinggal kita, bagaimana tanggung jawab kita kepada Dia. Allah adalah Allah yang pencemburu. Dia menuntut kesetiaan dari kepercayaannya. Ya, Tuhan itu pencemburu. Jangan main-main loh. Tuhan itu pencemburu. Ya, dalam Keluaran 20 ayat 5 begini. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Keluaran 20 ayat 5. Hati-hati, kalau saudara tidak setia sama Tuhan, atau saudara penyembah-penyembah berhala, maaf, kutukan itu akan terjadi kepada turunan saudara yang ketiga, bahkan keempat. Bukan saya loh yang berkata, Tuhan sendiri yang berkata. Jadi jangan main-main. Makanya kita, bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang ada di sini, yang ada di sini, hiduplah kudus di mata Dia. Jangan sampai nanti anak cucu kita udah nggak ada. Oh kok begitu dia? Karena ini bisa tertimpa pada anak cucu kita. Turunan ketiga dan turunan keempat. Hati-hati. Amin. Kecemburuan Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyatakan kekudusan, keadilan, dan kebenarannya terhadap penghakimannya atas dosa dan pembebasan untuk pilihannya. Jadi, tujuan gereja, yaitu saudara dan saya, sebagai gereja-gereja, adalah membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib dengan cara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen harus memberikan kesaksian bagaimana Tuhan sudah menarik kita dari kegelapan menuju terang. Hanya karena panggilan Tuhan kita bisa masuk ke dalam terang, dan sesungguhnya kita dahulu sama dengan orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Mereka membutuhkan pemberitaan Injil sebagai alat Tuhan memanggil mereka masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Jadi dengan kata lain, saudara sebagai gereja-gereja, saya sebagai gereja, ayo sewaktu-waktu di mana saja kita bisa menginjil, kita injilin mereka. Pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita berani berkata-kata, jangan diam aja. Di mana aja. Gitu loh. Banyak juga orang Kristen yang istilahnya ke gereja juga KTP-nya sih Kristen, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Banyak. Gitu ya. Nggak cuma 1-2, banyak. Jadi kita perlu ajak dia, ayo ke gereja yuk gitu. Mau kemana Pak? Ke gereja yuk, ke gereja yuk gitu. Omong, boleh. Gitu loh. Jangan kita merasa bahwa kita lebih daripada mereka-mereka. Salah dia nggak mau ke gereja sih gitu. Jangan. Penginjilan itu terus. Kalau kita nggak ada yang menginjil, dia nggak mendengar. Ya kan? Dia nggak akan mendengar. Siapa yang mau nginjilin? Kalau bukan kita yang menginjilin. Terus siapa yang nggak? Kalau kitanya juga nggak mau nginjilin, siapa lagi?
Makanya kita harus punya jiwa untuk berani menginjil kepada semua orang, baik itu pemulung, baik siapa aja lah. Karena kita juga dulu begitu, kita juga kan dulu dibawa orang, diperkenalkan orang untuk mengenal Tuhan. Yuk ke gereja yuk, tadi kan kita nggak ngerti. Nah kalau kita udah diselamatkan, ayo kita selamatkan lagi orang lain. Tanggung jawab kita seperti itu. Amin. Kiranya identitas saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus mulai hari ini hidup berdamai dengan semua orang, mengasihi setiap orang tanpa peduli dan dimanapun, biar nama Tuhan dipermuliakan. Yang dalam kegelapan kita bawa mereka untuk menjadi terang, karena dengan terang kita bisa hidup bersama dengan Dia, karena Allah kita yang hidup, Dia terang dunia. Itu harus ada dalam prinsip saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala.